Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Putramu mewahyukan dirinya dan mewahyukan siapa Allah yang sesungguhnya bagi manusia. Rahasia misteri ini dibuka oleh Putra, dan nanti kami akan melihat sesungguhnya Allah itu seperti apa. Memandang wajah dengan wajah, memandang dari menatap Allah, karena kami diizinkan, dikuduskan untuk bersatu dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan apa arti makna komunikasi. Hari komunikasi dunia dengan perkembangan yang sangat-sangat pesat dan luar biasa, dengan internet, dengan gadget, dengan HP yang sangat-sangat canggih dan merasuk kepada berbagai macam hal, entah itu baik tapi juga entah itu buruk. Tapi disitulah kita bisa melihat rahasia Allah semakin lama semakin terkuatkan. Ada banyak manfaat, ada banyak kegembiraan, ada banyak sukacita. Juga ada banyak ketololan, kebodohan, kejahatan yang dipakai lewat komunikasi itu. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini sungguh-sungguh merupakan suatu dijadikan oleh gereja sebagai hari komunikasi. Hari pewahyuan, hari pernyataan ya diri Allah sendiri kepada manusia. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Allah mau membuka rahasia dan misteri yang tak pernah bisa dilukiskan oleh manusia. Sekali lagi, karena itu disebut misteri. Ya, kita diberi kemampuan, diberi daya, diberi intelektualitas, diberi kecerdasan yang luar biasa di zaman ini. Ya. Dan itulah rahasia yang pelan-pelan ditunjukkan, tidak bisa sekali jadi. Ya. Membutuhkan manusia yang siap untuk menerima kenyataan yang sulit sekali. Ya. Kita saja kalau kita bisa melihat siapakah Allah itu. Nggak bisa, nggak perlu Allah siapakah Allah, siapakah manusia itu. Ya. Bukan hanya, jadi rahasia kita sendiri, rahasia alam semesta, rahasia misteri kehidupan yang nggak bisa pernah terungkap secara tuntas. Ya. Dan itulah Allah mewahyukan. Dalam proses pewahyuan itulah maka kita bisa mengenal maksud intensi Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Penyelamat untuk kita manusia. Allah tidak hanya mengungkapkan siapa dirinya, Allah tidak hanya mengungkapkan realitas yang tak bisa diselami oleh manusia. Tapi Allah menunjukkan kepada kita apa rencananya, apa maunya dia, apa kehendaknya dia. Saya kira ini yang perlu kita sadari sebagai seorang penganut Kristus, ya, pengikut Kristus. Siapakah Allah itu? Dan Allah mau apa dengan manusia? Dan kita bisa tahu dalam sejarah, maka disebut kita sejarah keselamatan. Ya, sejarah keselamatan. Kita juga tahu kerajaan Allah. Kita juga tahu kerajaan dunia. Di mana-mana ada kerajaan. Kerajaan manusia, kerajaan dunia, kerajaan apapun. Tapi juga ada kerajaan Allah. Ada hierarki di situ. Ya, Bapa, Putra, dan Kudus. Ada apa perangkat-perangkatnya, malaikat dan segala macam. Itu semua adalah perangkat Allah untuk membawa apa? Rencana keselamatan Allah itu. Itu yang perlu kita renungkan dan kita sadari, kita hayati. Rencana keselamatan Allah. Dan itu terungkapkan dengan sangat baik menurut saya di dalam gereja Katolik yang mengungkapkan rencana Allah dalam sejak awal mula sampai terus diselamatkan oleh putranya Yesus, ditebus, diperbaharui, dikembali lagi dan terus berjalan sampai pada akhirnya. Ya. Jadi misteri Allah itu diungkapkan dan ditangkap, dimengerti, difahami, diterima dan dihayati untuk sampai kepada apa yang sebetulnya Allah inginkan, dan itulah sejarah keselamatan. Ya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ada yang disebut tradisi besar urute. Dan itu semua adalah suatu perjalanan hidup manusia yang bisa menangkap, tidak bisa menangkap 100%, tapi mendekati kebenaran itu. Maka gereja menganggap diri sebagai fullness of the truth. Ya, kepenuhan dari kebenaran itu ada di situ. Ya, kepenuhan dari kebenaran itu ada di situ. Tapi yang lain-lain sebagian menangkap kebenaran. Ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seberapa. Tapi tetap ada kebenaran ketika orang menghayati kebenaran yang mereka terima itu sebagai kebenaran yang dihayati. Dan itulah keselamatan juga untuk dia.
Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, saya yakin, saya bersyukur sebagai orang Katolik yang beriman kepada Katolik yang memiliki kepenuhan kebenaran itu, ya. Karena kebenaran itu membebaskan, kebenaran itu menyembuhkan, kebenaran itu menyelamatkan, dan itu bisa kita lihat dalam diri para santo santa, kesaksian para santo santa, kesaksian Bunda Maria, Santo Yosef, dan semua para kudus lain, para nabi, bapak gereja yang selalu sampai sekarang, ya. Dan itulah sebetulnya yang menjadi tujuan dari manusia, kekudusan manusia, kebersatuan dengan Allah. Allah tidak hanya minta kita menghayatinya. Allah tidak hanya minta kita menjalankannya, tapi Allah mau menyatu dalam diri kita. Ya, itu poin penting yang saya duga sebagai orang Katolik itu yang paling nilai masterpiece Allah menjadi manusia, menyatu dalam diri. Dengan kata, dengan perbuatan, dengan tindakan, dan seluruh diri Allah menyatu dengan manusia. Saya kira ini yang harus kita pegang sebagai orang Katolik, yang tak ada dimanapun juga. Dan bukti itu adalah Ekaristi, kemudian Ekaristi yang paling penting dan paling besar, sabda Allah, kitab suci, ya, pergaulan dengan kita, meditasi, doa, itu adalah proses pengilahian, proses menyatu dengan Allah. Semoga Anda dan kita semua tetap yakin dalam dengan anugerah kita semua untuk menyatu dengan Allah. Semoga Anda dan saya, kita semua saling mendukung, mendorong untuk bersatu dengan Allah secara penuh, ya, dan bahkan kita akan mendapat tempat, percayakan kebangkitan badan kehidupan kekal bersatu dengan Allah. Wah, luar biasa. Saya merasa ketika Allah mewahyukan diri, saya dipakai disebut sebagai sahabat. Bagi saya sesuatu yang anugerah yang tak terhingga, yang tidak bisa saya lukiskan dengan apa-apa. Tuhan memberkati kita semua, mengasihi kita semua, dan membawa kita untuk menjalani apa yang kita terima, tetapi lebih daripada itu menyatu dengan Tuhan. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.